Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, how are you? Introduce us from the Borobudur Vlog Group. I like to introduce myself, Salsabila Najwa Azhara, and my group of friends, Sifayatul Jannah. I am Nadia Ulia Privananda, Hindatul Saleha, Bilkis Khairunisa. We will present our vlog journey at Borobudur. Huna Sanunakis Jamal Watarik Borobudur. Tabi'i al-fityu al-ta'ali. Borobudur sebuah karya yang agung, yang syarat dengan kemegahan dan filosofi tentang hidup dan kehidupan di alam semesta. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia, terlahir dari pusat peradaban manusia pada masa kejayaan bangsa Syailendra. Candi ini dibangun pada abad ke-9, terletak di desa Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sekitar 40 meter ke arah barat daya dari Yogyakarta. Candi Borobudur bagi umat Buddha sebenarnya merupakan sebuah tempat sakral, tempat suci, di mana biasa zaman dulu tempat-tempat candi seperti ini itu dibangun khusus untuk pemujaan. Candi Borobudur ada 4 pintu masuk, yakni ada di utara, barat, timur, dan selatan. Artinya adalah siapapun mau datang welcome saja. Tapi ketika datang, datanglah dengan kedamaian. Salah satunya begini, Sang Buddha pernah mengatakan, kenapa di dunia banyak perselisihan? Mengapa? Beliau mengatakan, karena orang sering mengatakan, saya paling benar, Anda semua salah. Ketika orang berpikir seperti ini, maka dia menganggap orang lain seperti musuh. Tapi ketika orang menganggap bahwa Anda adalah sahabat saya, Anda adalah teman saya. Dengan demikian, ketika orang bisa berpikir seperti ini, maka orang menganggap orang lain sebagai teman, bukan sebagai musuh. Candi Borobudur telah dipugar beberapa kali. Pemugaran ini ditunjukkan untuk mengembalikan fungsi dan bentuk fisik dari Candi Borobudur.
Pemugaran pertama kali dilakukan tahun 1907 hingga 1911. Pemugaran lanjutan dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO pada tahun 1973 sampai 1983. Pemugaran yang dilakukan berfokus pada bagian candi di bawah Arupadatu yang dibersihkan dan dikembalikan ke posisi semula. Candi Borobudur memiliki 3 struktur besar, yaitu Kamadatu atau kaki candi yang melambangkan kehidupan manusia di dunia yang penuh dengan keburukan, nafsu, dan dosa. Pada bagian bawah terdapat banyak tumpukan batu yang diperkirakan sebagai penumpang dari badan candi. Terdapat isu relief yang menjelaskan Karnawibangga Sutra, yaitu hukum sebab akibat. Rupadatu atau tubuh candi yang menggambarkan kehidupan manusia yang terbebas dari hawa nafsu namun masih terikat dengan hal duniawi. Struktur Rupadatu berupa 4 teras berbentuk persegi. Pada bagian dinding terdapat hiasan relief. Arupadatu atau alas candi yang menggambarkan kehidupan manusia yang telah terbebas dari urusan duniawi dan spiritual yang tinggi. Tingkatan ini menjadi simbol Sang Buddha yang telah mencapai kesempurnaan. Di keempat sisi candi terdapat pintu gerbang dan tangga ke tingkat di atasnya, seperti sebuah piramida. Hal ini menggambarkan filosofi Buddha, yaitu semua kehidupan berasal dari bebatuan. Batu kemudian menjadi pasir, lalu menjadi tumbuhan, lalu menjadi serangga, kemudian menjadi binatang liar, lalu binatang peliharaan, dan terakhir menjadi manusia. Proses ini disebut sebagai reinkarnasi. Proses terakhir adalah menjadi jiwa dan akhirnya masuk ke nirwana. Setiap tahapan pencerahan pada proses kehidupan ini berdasarkan filosofi Buddha, digambarkan pada relief dan patung pada sebuah candi Borobudur. Candi Borobudur telah dipugar beberapa kali. Pemugaran ini ditunjukkan untuk mengembalikan fungsi dan bentuk fisik dari Candi Borobudur. Pemugaran pertama kali dilakukan tahun 1907 hingga 1911. Pemugaran lanjutan dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO pada tahun 1973 sampai 1983. Pemugaran yang dilakukan berfokus pada bagian candi di bawah Arupadatu yang dibersihkan dan dikembalikan ke posisi semula. Candi Borobudur memiliki 3 struktur besar, yaitu Kamadatu atau kaki candi yang melambangkan kehidupan manusia di dunia yang penuh dengan keburukan, nafsu, dan dosa. Pada bagian bawah terdapat banyak tumpukan batu yang diperkirakan sebagai penumpang dari badan candi. Terdapat isu relief yang menjelaskan Karnawibangga Sutra, yaitu hukum sebab akibat. Rupadatu atau tubuh candi yang menggambarkan kehidupan manusia yang terbebas dari hawa nafsu namun masih terikat dengan hal duniawi. Struktur Rupadatu berupa 4 teras berbentuk persegi. Pada bagian dinding terdapat hiasan relief. Arupadatu atau alas candi yang menggambarkan kehidupan manusia yang telah terbebas dari urusan duniawi dan spiritual yang tinggi. Tingkatan ini menjadi simbol Sang Buddha yang telah mencapai kesempurnaan. Secara keseluruhan terdapat 504 patung Buddha dengan sikap meditasi serta 6 posisi tangan berbeda. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2672 panel relief dan aslinya terdapat arca Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini. Dikelilingi oleh 3 barisan melingkar, 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna dengan mudra atau sikap tangan.
Dharmajaka Mudra atau memutar roda Dharma. Kemudian Candi Borobudur ditetapkan sebagai Pusaka Budaya Dunia oleh UNESCO pada 1991. Candi ini dibangun sebagai ungkapan nyata dan rasa hormat mendalam pada leluhur. Selain itu, bangunan candi dipakai sebagai kesadaran terhadap kebesaran agama. Candi Borobudur juga melambangkan alam semesta. Dalam agama Buddha, semesta dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu Komadhatu, dunia keinginan, Rupadhatu, dunia berbentuk, dan Arupadhatu, dunia tak berbentuk. Jika kita review, inilah keistimewaan Candi Borobudur. Candi Borobudur memiliki 2.672 panel relief yang bila disusun berjajar akan mencapai panjang 6 km. UNESCO memujinya sebagai ansambel relief Buddha terbesar dan paling lengkap di dunia. Tak tertandingi dalam nilai seni, setiap adegannya adalah mahakarya yang utuh. Kedua, Candi Borobudur dibangun dari 60.000 meter kubik batuan vulkanik dari Sungai Elo dan Progo yang terletak sekitar 2 km sebelah timur candi. Yang ketiga, Candi Borobudur memiliki 100 talang air berbentuk makara, patung ikan berkepala gajah, seperti saluran air sekaligus untuk menambah keindahan candi. Dahulu, air hujan yang mengalir melalui makara akan terlihat seperti air mancur. Keempat, Candi Borobudur adalah puzzle raksasa yang tersusun dari 2 juta balok atau vulkanik yang dipahat sedemikian sehingga saling mengunci interlok. Kelima, berhubung saat itu sistem metrik belum dikenal, maka satuan panjang yang digunakan untuk membangun Candi Borobudur adalah tala yang dihitung dengan cara merentangkan ibu jari dan jari tengah atau mengukur panjang rambut dari dahi hingga dasar dagu. Yang keenam, Candi Borobudur dibangun selama 75 tahun di bawah pemimpin arsitek Gunadarma, tentu saja tanpa bantuan komputer, semua dibangun secara manual. Thank you friends telah menonton video kami.